Jalan perwira. Mengolah kreativitas nalar. Menyalakan nyali. Bertunggang situasi. Tujuan sesungguhnya bukanlah bertempur, melainkan mencari situasi yang strategis yang demikian menguntungkan sehingga seandainya situasi strategis itu sendiri belum mendatangkan hasilnya, tindak lanjutnya dengan pertempuran pasti mendatangkan hasilnya. BH Lidl strategi. Jalan perwira adalah jalan seorang pemimpin. Jalan seorang yang sedang mengemban peran membawa perubahan yang baik bagi banyak orang. Sang pembalik keadaan. Ini adalah petunjuk tentang bagaimana sebuah perimbangan persaingan Anda menangkan dan dari mana kemenangan itu dapat dipersiapkan, dilatih, hingga diraih. Ringkasnya upaya mengubah keadaan dimanapun dan apapun itu. Sebuah keadaan bisa Anda balikkan sejauh 3 prasyarat ini telah Anda kerjakan. Pertama adalah mengenal diri sendiri. Kedua mengenal lawan. Dan ketiga memanfaatkan situasi. Sebuah gelanggang di mana tanding relativitas ini digelar, diperagakan, dipertontonkan dan pemenang ditentukan. Mengenal diri sendiri. Kemenangan diraih oleh orang yang sudah mengalahkan musuh sejatinya, yaitu dirinya sendiri. Kebenaran ini pernah diungkapkan oleh Sun Tzu, ahli strategi militer Tiongkok kuno, sekitar 535 sebelum Masehi. Kenalilah musuhmu, kenalilah diri sendiri, maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa resiko kalah. Kenali bumi, kenali langit, dan kemenanganmu akan menjadi lengkap. Dalam kalimat lain disampaikan demikian: kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Dan kau akan memenangi 1000 pertempuran. Memahami dan mengetahui kekuatan sendiri. Kita sudah memenangkan separuh peperangan ini. Sun Tzu. Yang harus kita lakukan kepada diri kita adalah bahwa kita mengenal diri kita sepenuhnya, seutuhnya. Mengenal diri ini berarti kita dalam keadaan siap. Kita tahu bagaimana cara kita mengayunkan pedang kita. Kita tahu betul apa artinya ayunan pedang kita. Seberapa parah akibatnya ketika ayunan kita tepat pada sasarannya. Sekedar melukai atau sampai kadar mampu menghabisi sebuah eksistensi si musuhmu. Mengenal diri sepenuhnya berarti tak lengah, tak hilang waspada dan tak hilang keseimbangan. Ini berarti Anda telah mengerti maksud dan tujuan dari eling lan waspada. Ini berarti Anda telah mengerti perlunya dan kegunaan dari eling lan waspada. Bagaimana itu dapat senantiasa menjaga keadaan Anda untuk tetap selamat dan sentosa. Stabil, kokoh, seimbang dan siaga. Mengenal diri sepenuhnya berarti Anda sudah tahu apa itu sadar dan sebaliknya apa itu mabuk. Bagaimana dampaknya ketika Anda sadar dan apa yang bisa terjadi bila Anda sedang dalam keadaan mabuk. Dalam bahasa lain, Anda sudah mengerti apa itu sadar, siaga dan waspada hingga sadar selengkapnya. Alert, aware, consciousness and mindfulness. Mengenal lawan. Yang kita nantikan dari lawan kita adalah kelengahannya. Apa itu kelengahannya? Yaitu ketika ia tidak mengenali dirinya, ketika lawan abai, teledor, ceroboh serta takabur sedang berlangsung di dalam dirinya sendiri. Bila kita sedang dalam keadaan mengenal diri sepenuhnya, dapat disetarakan dengan keadaan yang eling lan waspada, di mana sesuai prinsip Sun Tzu itu berarti peluang kemenangan sudah di tangan kita. Bila dalam setting pertempuran kedua belah pihak sama-sama dalam keadaan mengenal diri masing-masing sepenuhnya, maka peluang hasil perang adalah 50 berbanding 50. Lalu bagaimana bila keadaannya Anda mengenal diri atau sedang eling lan waspada, sementara pihak lawan tidak mengenal diri atau tidak sedang eling lan waspada? Bagaimana perimbangan di antara keduanya dapat digambarkan? 50 ditambah 5 lebih besar dari 45. 55 di pihak Anda, dan 45 di pihak lawan Anda.
Anda yang waspada berpeluang 50. Dan Anda mendapat keuntungan durian runtuh gegara kelengahan lawan yaitu 5. Sehingga Anda 55 dan lawan Anda 45. Siapa yang menang? Ya jelas Anda. Dengan cara ini Anda menang karena Anda elinglan waspada. Sementara kemenangan datang kepada Anda seperti durian runtuh. Hanya gegara kesalahan pada sisi lawan Anda. Kemenangan dengan cara ini adalah kemenangan yang relatif mudah bukan? Syaratnya gampang. Kenalilah dirimu sepenuhnya. Memanfaatkan situasinya. Bila dalam konsep mengenal diri dan mengenal lawan, kemenangan Anda bisa diraih dengan mudah ketika perimbangan lengah, terlena dan waspada masing-masing pihak berbeda. Lalu bagaimana bila perimbangan keduanya sama? Artinya kedua belah pihak sama-sama eling dan waspada. Sama-sama mengenal dirinya masing-masing dengan utuh dan lengkap. Pada situasi ini perimbangannya adalah 50-50. Titik, seri dan seimbang. Lalu bagaimana kemenangan diraih? Pada situasi ini kemenangan bukan berasal dari mereka berdua, tetapi dari faktor di luar diri mereka, yakni faktor medan. Misal berada di dataran lebih tinggi akan memperbesar peluang menang, ketimbang ketika berada di bawah. Bila faktor medan, cuaca mendukung Anda maka perimbangannya adalah seperti ini. 50 ditambah 5 lebih besar dari 50. Faktor medan menambah peluang kemenangan Anda. Keunggulan teknologi. Pada kenyataannya selain mengenal diri, mengenal lawan dan memanfaatkan kelengahan serta mendapat dukungan keuntungan dari medan memang menjamin kemenangan. Namun ada satu lagi faktor penentu kemenangan, yakni keunggulan dalam teknologi dan alat perang. Demi memudahkan pemahaman, saya menganggap teknologi ini sebagai multiplier, faktor pelipat ganda, faktor pendongkrak. Jadi persamaannya dapat digambarkan demikian. Dalam kurung 50 ditambah 5 kurung penutup dikali 3 hasilnya 165 berlipat ganda lebih besar dari 50 pada sisi lawan Anda. 50 berasal dari mengenal diri seutuhnya. Elinglan waspada. 5 berasal dari keuntungan karena dukungan medan. 3 berasal dari pelipat gandaan atau multiplikasi keunggulan teknologi yang Anda miliki. Kejituan memang dipersiapkan. Kemenangan adalah hasil dari persiapan. Setidaknya dari 3 hal. Yaitu pertama kita mengenal diri kita. Kedua kita berada di medan yang mendukung kita dan ketiga kita mempunyai teknologi yang lebih unggul dari lawan. Faktor berikutnya adalah faktor panglima, yaitu pihak mana yang mempunyai mutu panglima yang lebih unggul. Panglima yang unggul adalah panglima yang sudah selesai dengan dirinya, terlatih lewat pengalaman tempur dan kepemimpinan yang nyata yang ia terapkan di dalam pasukannya efektif. Berikut adalah ungkapan dari Napoleon Bonaparte. If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight the lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight as a lion. So the leadership are about the mindset, guts and soul of the leader that shines from the inside out. Jika Anda membangun 100 pasukan singa dan pemimpin mereka adalah seekor anjing, dalam pertempuran apapun singa akan mati seperti anjing. Tetapi jika Anda membangun pasukan yang terdiri dari 100 ekor anjing dan pemimpin mereka adalah seekor singa, semua anjing akan bertarung seperti singa. Jadi kepemimpinan adalah tentang pola pikir, nyali dan jiwa pemimpin yang terpancar dari dalam keluar. Kepanglimaan adalah soal mindset, naluri, nalar, nurani, nyali dan jiwa pemimpin yang memancar dari dalam keluar. Itulah mindset, naluri, nalar, nurani, nyali dan jiwa sang singa. Perspektif kepanglimaan. Perspektif panglima adalah salah satu kemampuan penting seorang pemimpin yang sedang berperan sebagai panglima, sang pembalik keadaan.
Pertama, ia harus mempunyai perspektif yang luas, cermat, dan mendalam terhadap variabel-variabel determinan yang memberi bentuk pada perubahan situasi. Kedua, ia harus mengelola bagaimana esensi, ekspresi, eksistensi, ekselensi, efek diterapkan di tengah beragam situasi, periode, momen dan kisah yang tergelar. Nah, simpan dulu ini bila Anda belum memahami. Lebih enak ini didiskusikan dalam dialog tentang apa itu esensi, ekspresi, eksistensi, ekselensi dan efek. Ketiga, ia harus menjaga dirinya dalam keadaan seimbang, stabil dan jernih persepsi dan perspektifnya sehingga mampu melakukan langkah pertama dan kedua. Keempat, ia harus merencanakan inisiatif, pemicu, trigger, stimulan, jebakan, trap, tipuan, deception, kamuflase untuk mendinamisasi keadaan real di lapangan, dan tidak memaksakan idealisme strategi imajinernya bila situasi real di lapangan belum kondusif atau menunjang. Kelima, situasi yang hendak diubah seorang panglima adalah situasi yang dinamis, berpola, bersiklus, dan bersirkulasi sehingga ia perlu mempunyai kemampuan untuk mengubah complexity to simplicity, dari kompleksitas menjadi sederhana. Kalau ia sudah menemukan kesederhanaan dari sebuah kerumitan, maka ia bisa masuk mengintervensi keadaan, terlibat di dalam langsung, atau bertindak dari luar dengan menggerakkan bola-bola biliar ke posisi dan konfigurasi yang diinginkan dan menyulitkan lawan. Pertanyaan reflektif Panglima. Berikut adalah pertanyaan reflektif seorang pemimpin, Panglima, untuk menjaga kestabilan, fokus, dan perspektifnya. Sampai kemarin, apa yang sudah saya tahu, tambah tahu. Apa tambahan yang saya peroleh untuk mengisi kendi setengah tahu saya? Dan seberapa curahan dari bejana setengah tahu semesta? Tuhan, Dewa yang ia kucurkan kepada saya. Dengan tambahan pengetahuan ini, sejauh mana situasi, peluang, dan kesempatan semakin saya pahami. Dengan tambahan pengetahuan ini, apakah saya semakin cermat, presisi dan akurat membaca dan memahami situasi beserta seluruh variabel penggerak dan variabel tergerak di dalamnya? Apakah upaya mencermati situasi dan keadaan tersebut telah membantu saya untuk melihat dan bertindak dari perspektif langit, sehingga stabil, kokoh dan tidak terhanyut? Bagaimana update dinamika dari 5 faktor perang sampai hari ini, yaitu 1. Saya, sebagai sebuah kapasitas, sebagai sebuah potensi, sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah sistem esensi, ekspresi, eksistensi, ekselensi yang dapat mempengaruhi keadaan lewat bentuk dan peran leadership, integrator, trigger, stimuli, intervensi dan involvement hingga trimurti. 2. Lawan, sebagai subjek perimbangan relatif komparatif yang dinamis. 3. Medan, sebagai faktor eksternal penunjang yang relatif statis. 4. Iklim, sebagai faktor eksternal penunjang yang relatif dinamis. Dan teknologi, yang berfungsi sebagai akselerator, katalisator, dan multiplier. Perspektif Panglima. Ini contohnya. Berikut adalah sepenggal percakapan historis antara Kiai Wahid Hasyim dan Sudirman, yang saya nukil untuk menggambarkan apa yang saya maksud dengan perspektif Panglima. Saya sudah ketemu Bung Karno, juga Bung Hatta. Saya bisa mengerti politik diplomasi pemerintah. Akan tetapi diplomasi tanpa kekuatan militer hampir tak ada gunanya. Sebab itu, menurut saya, biarkan saja kalau terjadi pertempuran-pertempuran antara Belanda dan anak-anak kita, agar Belanda menyadari bahwa kita juga mempunyai kemampuan tempur. Kekuatan kita berangsur-angsur lebih dibanggakan.
Hal itu perlu bantuan moral dari kaum diplomat kita, ujar Kiai Wahid Hashim ketika menengok Sudirman yang terbaring sakit. Yang sudah lama saya khawatirkan, kini benar-benar terjadi. Orang-orang komunis menusuk dengan belati di punggung kita ketika kita sedang menghadapi Belanda. Yang saya pikirkan, bila sewaktu-waktu Belanda menyerbu ke Yogyakarta, kekuatan militer kita jangan tercerai-berai. Itu sebabnya saya perintahkan kepada markas besar untuk mempercepat penghancuran terhadap pemberontakan PKI di Madiun. Jelas Sudirman, perspektif kepanglimaan adalah sebuah esensi kesimpulan dan penggambaran situasi sekarang. Situasi yang dipengaruhi dan situasi final sebagai akhir proses dinamisasi perubahan yang dilakukan oleh Panglima dan seluruh satuan kejuangan di dalamnya yang digelar dan dikerahkan. Namun, ingat, saya tidak sedang membawa Anda untuk berpikir tentang perang. Karena fokus kita adalah tentang peran seorang pemimpin untuk membalikkan keadaan. Merubah situasi. Sang pembalik keadaan. Situasi perang hanyalah sebuah contoh yang gamblang untuk menggambarkan apa yang saya maksudkan. Setiap pertempuran sudah dimenangkan bahkan sebelum pertempuran itu sendiri dijalankan, kata Sun Tzu, dan itu terjadi ketika perspektif Panglima telah matang dan didapatkan. Berperan sebagai Panglima, bagian ini menjelaskan sedikit saja peran Panglima yang saya gambarkan dalam ungkapan Jalan Perwira. Mengapa ini saya tuliskan? Karena bisa saja hidup akan menggulirkan nasib, peran dan penugasan kepada Anda untuk menjadi pembalik keadaan, penentu dalam sebuah dinamika dari kekacauan, menggulirkan perubahan, menuju kestabilan, perbaikan dan peningkatan. Kemampuan untuk menyetir, mengendalikan siklus dan sirkulasi perubahan dan pembalikan keadaan itu butuh keterampilan, butuh ilmu, butuh kepiawaian dan butuh seni, selain juga butuh energi. Semoga menginspirasi. Baiklah, kita sudah melewati Jalan Pedang, Jalan Seruling, Jalan Kendi, Jalan Berlian dan Jalan Perwira. Setelah sisi keras kita pelajari, saatnya kita mempelajari sisi lembut kemanusiaan kita, yaitu Jalan Bunga.